Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu keempat bulan Juli 2025. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu sini Capricorn. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja ya buat Capricorn, di kartu yang pertama aku lihat di minggu keempat ini ada hal-hal yang sepertinya Capri mencoba untuk lebih realistis. Terkadang merasa kekurangan pilihan terhadap suatu hal, merasa kurang kesempatan, merasa ada hal-hal yang membuat kamu jadi terperangkap dengan perasaan kamu sendiri, dan kamu mencoba untuk ngecek realita yang ada. Benar nggak sih hal ini semua? Apakah kenyataannya udah kayak gini, nggak seperti yang aku rasakan? Mungkin selama ini aku merasa banyak pilihan yang bisa aku dapatkan, ternyata realitanya enggak gitu, malah banyak yang udah aku lewatkan ya, terutama mungkin tentang jodoh, tentang pasangan, atau tentang peluang untuk bisnis kah, karir kah ya, kayaknya banyak yang sudah Capri lewatkan sebenarnya. Terus ada Page of Wands, aku melihat tapi kamu tuh nggak pernah kehilangan antusiasme kamu, semangat kamu, dan kepercayaan diri kamu untuk bisa menaklukkan banyak hal-hal baru ya. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat kayak ada semacam kesalahpahaman ataupun salah penilaian atau salah dalam mengartikan sesuatu kamunya yang bisa menimbulkan kayak kayak nggak happy gitu, perasaan nggak happy ya, takut, ngerasa ragu terhadap sesuatu atau terhadap seseorang akibat dari salah dalam mengartikan mungkin maksud omongan seseorang, maksud seseorang bertindak. Salah dalam mengartikan bisa ngebuat kamu jadi bad mood ya, terus jadi takut sendiri, kayak ini dia beneran gak sih kayak gini, apa seharusnya kayak gitu ya, kok kayak gitu sih. Nah, ada hal-hal yang bikin kamu jadi nggak happy sendiri. Jadi pandai-pandailah dalam mengartikan sesuatu di minggu keempat ini, terutama omongan orang lain. Oke, karena kalau enggak juga akan berakibat kepada overthinking. Aku melihat yang akan terjadi beberapa Capri ini akan banyak overthinkingnya loh di minggu keempat ini. Overthinking, terus ragu-ragu, terus banyak unek-unek yang dipendam sendiri ya. Terus juga di minggu keempat ini ada beberapa manifestasi kamu yang bisa diwujudkan di sini Capri. Terutama soal apa? Soal duit, King of Pentacles. Jadi Capri ini kalau secara kerezekian bagus banget ya. Ada hal-hal yang kayak King of Pentacles kan kayak yang pada akhirnya berhasil, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis kah, proyek kah, project kah, di karir kamu gitu ya, di usaha kamu. Pokoknya King of Pentacles. Soal keuangan di minggu keempat terlihat kamu sangat mumpuni lah gitu, stabil lah di sini. Cuman untuk masalah yang lain-lain agak kurang gitu ya, terutama soal percintaan. Capri itu juga aku melihat di minggu keempat ini ada semacam terobosan baru yang bisa dilakukan. Tapi dalam setiap terobosan baru, ide-ide baru yang akan kamu kembangkan, aku melihat ada resikonya ya. Resikonya itu apakah? Resikonya aku melihat tentang konflik gitu. Ya, setiap hal yang akan kita lakukan pasti ada resiko ya, termasuk konflik dengan orang lain. Nah, kamu di situ kenanya. Oke. Terus ada Temperance, soal perasaan, kesabaran di sini ya. Aku melihat tak kenapa tumben Capri mencoba untuk lebih sabar di minggu keempat ini terhadap hal-hal yang mungkin ingin kamu raih. Kamu lebih mengontrol emosimu ya. Kamu lebih bisa mengontrol dirimu, kesabaranmu. Kayak kok bisa seorang Capri itu kesabarannya berlapis-lapis di minggu keempat ini. Biasanya kamu itu orangnya kayak kalau sesuatu kelihatan gak ada hasilnya ya udah tanpa basa-basi lagi kamu tinggalkan gitu ya, kayak kesabarannya lumayan tipis gitu. Kalau sesuatu nggak pasti ya udah cabut aja Capri di sini. Tapi di minggu keempat ini nggak, kamu kayak mungkin sabarnya karena lebih kepada berusaha untuk
menilai situasi dulu, memantau situasi dulu seperti itu. Terus ada judgment juga. Aku melihat ada beberapa di Capri yang tak kenapa kayak orang yang tersadarkan di minggu keempat ini ya. Kayak tersadarkan, terus kayak orang yang benar-benar mencoba untuk bisa refleksi diri dengan lebih baik lagi agar harapan-harapannya bisa terwujud secara spiritual. Juga aku melihat adanya panggilan-panggilan spiritualitas di minggu keempat ini yang membuat Capri menjadi sosok yang lebih kayak spiritualis gitu ya. Terus apalagi Kak? Nah ini ya di minggu keempat soal keuangan kamu tuh oke, stabil, bagus banget. Cuma di sini juga aku melihat ada entah ini mood kamu yang lagi naik turun atau kehidupan kamu yang lagi naik turun, Capri. Jadi ada hal-hal yang main juggling di dalam kehidupannya kamu. Kamu harus bisa membagi skala prioritas kamu. Mana sih yang harus kamu prioritasin duluan gitu ya? Mana yang ini bisa menjadi yang kedua, ketiga, ini yang pertama. Jadi butuhnya keseimbangan. Aku melihat kehidupan kamu belum terlalu seimbang di minggu keempat ini. Entah itu waktu kamu ya. Keuangan sebenarnya stabil, tapi bisa aja kalau nggak kontrol pengeluaran jadi lagi banyak uang, banyak banget, lagi sedikit banget juga gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk Capricorn di minggu keempat Juli 2025. Ada apa aja buat Capricorn? Pesannya yang pertama, kamu dipesankan katanya bersiap-siap atas kesempatan yang akan hadir ke dalam kehidupannya kamu ya. Dan kesempatan apapun itu akan bekerja dengan sangat baik. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan coba berbicara dengan pikiranmu sendiri dalam mencari solusi atas permasalahan yang kamu punya. Kamu boleh minta solusi ke orang lain, tapi jangan abaikan solusi yang muncul dari pemikiran kamu sendiri ya, karena terkadang kita lebih suka dengan orang lain kan dibandingkan diri sendiri. Kamu perhatikan itu ya. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan untuk temukan keseimbangan kehidupannya kamu, tuh kan work life balance di sini ya, agar kamu bisa ngeprotek ya kreativitas kamu di sini, terus standar kamu ya, work life balance lah ya. Kerja boleh tapi jangan terlalu gila gitu sampai-sampai nggak ada waktu istirahat ya. Perhatikan itu Capricorn. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Capri. Untuk ini semua di minggu keempat bulan Juli, energi paling kuat langsung aja ya. Ada dari Aries, Virgo, terus ada The Moon Pisces, terus ada Temperance, Sagittarius. Itu saja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Capricorn.